Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan kebiar PPB Gemas di SMA Negeri 1 Anjakan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Anjakan, yang terhormat Kepala UPPD Puskesmas, yang terhormat Kepala Koramil atau Komandan Koramil atau mewakili, yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, dan Bapak Ibu dari Puskesmas. Tentunya yang kami cintai dan kami banggakan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Anjakan, teman-teman kami dari mahasiswa IGJ yang berdoa di SMA Negeri 1 Anjakan, dan yang kami cintai dan kami banggakan pula anak-anak kami yang belajar ini putri semua dan yang laki-laki mendengarkan. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, kegiatan kebiar PPB Gemas Generasi Emas Bebas Anemia dan Stopnya Stunting. Kita juga bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara pokok kita simak bersama sambutan. Yang pertama sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Anjakan kepada Bapak Daryan SPD NPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini, alhamdulillah tiap hari ada kegiatan terus. Iya, tapi ya selalu mendukung lah program-program dari pemerintah untuk kita laksanakan. Yang saya hormati Bapak Camat yang diwakili oleh Pak Syekmat beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Anjakan beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Bang Ramil atau yang mewakili, yang saya hormati dari Polsek barangkali yang mewakili, Bapak Ibu Guru, anak-anakku termasuk adik-adikku dari Universitas Swadaya Gunung Jati, anak-anakku kelas 10, 11, kelas 12, khusus putri yang hadir di sini yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Pada kesempatan pagi ini kita akan menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan sesuai dengan undangan, itu kebiar PPD. PPD itu tadi sudah disampaikan, kebiar minum tablet tambah darah, ya, serentak menuju Gemas, generasi emas bebas anemia dan zero new something. Ini program untuk masa depan kalian semua. Anak-anak kita generasi yang akan datang perlu dilindungi supaya nanti generasi yang akan datang menghasilkan anak-anak yang berkualitas dari segi kesehatannya, berkualitas dari inteligensinya, tingkat kecerdasannya, dan berkualitas juga berkaitan dengan pertumbuhan badannya, sehingga khususnya Jawa Barat dan umumnya Indonesia ini
Jangan sampai masih ditemukannya anak-anak yang bermasalah berkaitan dengan kesehatan. Untuk itu hari ini akan dicanangkan Gemas serempak se-Jawa Barat, dan salah satunya adalah untuk mengikuti kegiatan dengan nuri. Ya, berapa juta sih siswa kita yang minum tanpa darah ini, ya, sehingga menjadi generasi yang emas. Nanti kalau suatu saat kalian sukses punya suami, ya, sehingga keturunannya ini bebas dari anemia dan stunting ini, karena banyak ditemukan di daerah-daerah itu, boleh dikatakan anak-anak itu bonso ya Bu. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita ditemukan semacam itu, karena akan menghambat aktivitas kita, kegiatan kita, dan mengganggu juga secara keseluruhan berkaitan dengan kesehatan secara nasional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas, Bapak Camat, kemudian Pak Daramil, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Ini merupakan kerjasama kita di jajaran Tripika tingkat kecamatan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang lain tentunya masih banyak, ya. Apalagi nanti di pertengahan kita akan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita juga ikut mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh pihak kecamatan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Bila cukup hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dilaporkan ke Bapak Kepala Sangat Lokal. Selanjutnya sambutannya kedua adalah dari Ibu Kepala UPTD Puskesmas kepada Ibu Dr. Ratnawati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari Kamis sesuai dengan jadwal kita masih bisa berkumpul secara serentak di wilayah Kecamatan Anjatan untuk menyelenggarakan program Gemas seperti yang tadi diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah ya SMA Negeri Anjatan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari pihak sekolah SMA Negeri Anjatan ya, dan para siswa-siswi terutama remaja putri yang sudah hadir dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, bisa berangkat ke tempat kerja dengan selamat dan pulang selamat juga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang teramat kepada Bapak Kepala Sekolah yang memfasilitasi keselenggaranya acara Gemas. Yang terhormat pada Bapak Camat atau Pak Sahmat yang mewakili, yang terhormat kepada dari pihak Koramil atau yang mewakili, harusnya ada dari pihak Polsek Pak, mari mengundang, mungkin ada yang mewakili atau belum hadir. Terus terima kasih yang terhormat dan saya cintai pada ibu-ibu guru serta siswa-siswi atau remaja putri yang sudah hadir di acara gelar serentak minum PPD ya, tablet tanpa darah. Terus yang terhormat dari UBJ ya, KKN apa ya? Sedang KKN ya, dari UBJ PPL ya, yang saya cintai, rekan-rekan dari tim Puskesmas Anjatan terdiri dari program hiji, Promkes, dan ada dari program PKPR, yaitu tentang berhubungan dengan remaja, reproduksi kesehatan remaja ya. Sebelumnya kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya,
beserta sahabatnya dan umatnya kita sampai jannah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sebelumnya Pak, kita sudah pernah, saya juga waktu jadi pelaksana medis ya dulu 2019 Pak, saya mengisi pemilihan di sini sama tablet tambah darah juga. Nah ini untuk yang kedua kalinya saya berdiri di sini. Mudah-mudahan acaranya berlangsung sukses ya, tidak ada halangan. Jadi karena kita cuma bisa mendatangi dua sekolah Pak, tadi di SMK Anjatan dan sekarang di SMA Negeri 1 Anjatan. Untuk yang di SMP kita tidak bisa hadir, mungkin lewat virtual atau Zoom meeting. Jadi tujuannya kenapa adik-adik harus minum tablet tambah darah, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya remaja putri nanti menjadi penerus bangsa yang mana cikal bakalnya sebagai ibu ya. Gemas, jadi gemas ini ada setengah tangan bahwa generasi emas bebas anemia. Salah satu tujuannya itu untuk menurunkan stunting. Jadi stunting itu mungkin sudah pada paham atau ya, kata Pak Sekolah bahwa stunting itu bonsai atau katanya pendek ya, pendek atau kekurangan gizi kronis Pak ya. Mungkin karena mengingat waktu jam acara puncaknya jam 9.30 ya, jam 9.30 nanti bersama-sama minum obat tablet tambah darah ya. Terus terakhir dilanjutkan dengan rangkaian pemilihan dari program gizi ataupun dari saya selaku kepala puskesmas. Nanti ada menyimak dengan baik supaya bisa diimplementasikan atau bermanfaat nantinya untuk kedepannya ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dokter. Selanjutnya sambutan dari Bapak Sekretaris Kecamatan kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA N1 Anjatan yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Anjatan yang saya banggakan, rekan kami dari Dan Ramil atau yang mewakili yang saya hormati, staf Kepala PTB Puskesmas Anjatan beserta jajaran yang saya hormati, adik-adik siswa siswi SMA 1 Anjatan yang sangat saya banggakan. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama untuk selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas hidayahnya. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa bertemu berwajah di aula SMA Anjatan yang kita banggakan. Selawat serta salam semoga Allah selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Amin. Bapak Ibu serta anak-anakku yang saya banggakan, pertama perkenankanlah saya berdiri di sini atau berbicara di sini dalam rangka mewakili Pak Camat, karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau mengamanatkan pada saya untuk menghadiri acara yang diadakan di SMA ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu serta anak-anakku yang bahagia,
Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Anjatan bahwasannya pemberian acara ini atau pelaksanaan kegiatan ini tentunya kita harus sambut dengan bahagia, bangga, dan silakan manfaatkan kesempatan ini karena kesempatan ini sangat baik sekali ya. Karena apa? Tentang kesehatan dan sebagainya itu sangat penting karena kesehatan merupakan modal utama untuk kita bisa melaksanakan tugas keseharian kita. Tentunya yang sebagai siswa, sebagai murid, ya kegiatannya atau tugasnya untuk belajar. Begitupun pada Bapak Ibu Dewan Guru, ya dengan sehat tentunya kita bisa melaksanakan tugas. Begitupun kami di sini, yaitu tentunya kami dari kecamatan pun bisa datang di halaman SMA Kecamatan Anjatan ini tentunya dengan modal yang pertama sehat, ya, sehat karena merupakan modal yang utama. Dan imbauan dari kami barangkali mari ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan manfaatkan kesempatan yang berbahagia ini. Barangkali itu saja amanat dari saya, kurang lebihnya saya bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan untuk Bapak Sekja yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Selanjutnya cara yang ketiga kita melakukan secara bersama-sama, yaitu minum bersama-sama tablet tambah darah atau TPD bagi remaja putri yang berada di GOR ini. Untuk kemudian nanti akan dibantu oleh Bapak Edi, Pak Haji Edi untuk memimpin kegiatan minum bersama tablet tambah darah. Sebelum nanti kita simak, setelah itu kita simak penjelasan tentang gemas ini. Apa kita perlu jawab dulu biar semangat? Mohon ya. Kita mulai SMA depan. Kemarin hasil dari MTS SMA Jatan gimana? SMA Jatan saya ya, jadi yang enak ya nggak jauh. Mungkin yang lebih umum kita ambil jawab bersama SMA Jatan maju bersama hebat semua. Bersama SMA Jatan maju bersama hebat semua. Ya, kita lanjutkan minum tablet tambah darah bersama yang akan dipandu oleh Bapak Haji Edi. Kepada Bapak Haji Edi dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, satu salam diselawati semuanya. Oke, yang saya hormati Bapak Kepala SMA N1 Anjatan beserta keluarga besar SMA 1 Anjatan, yang saya hormati Bapak Sokmat Kecamatan Anjatan, yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas beserta stafnya, yang saya hormati Bapak Bintani atau yang mewakilinya, dan nanti menyusul Bapak Kapolsek ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam acara minum tablet tambah darah secara serentak sejauh barat. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para tabi'in, keluarganya, dan kita selaku umatnya diberikan syafaatnya halal beliau sampai akhir zaman nanti. Amin. Allahumma amin.
Baik, untuk mempersingkat waktu sambil nanti kita persiapkan ya tablet tanda darahnya. Satu hal yang harus diingat anak-adik sekalian bahwa nanti setelah minum tablet tanda darah tidak boleh minum yang manis-manis dulu seperti kopi, teh manis, nggak boleh. Kalau esnya air putih nggak apa-apa, kalau teh jus apa nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Karena gini, kalau teh itu kan nanti percuma kalian minum, kalah sama tehnya sama jeruknya ya. Udah jam 1 jam ya paling enggak ya, sok enggak. Oke, udah pada sarapan belum? Yang senyum-senyum ibu-ibunya, karena yakin ibu-ibunya udah pada sarapan. Bagi yang punya suami dan anak, kalau yang masih belum punya suami beda lagi. Kalau yang kita ini insyaallah kayaknya udah pada sarapan semua. Sarapan itu bukan berarti harus nasi, roti boleh, biskuit juga boleh, gorengan juga boleh. Kalau orang Indonesia itu kalau belum ketemu nasi maka dia belum makan. Padahal udah makan bakso loh ya, udah makan mie ayam, bilang apa? Belum sarapan. Ada yang kayak gitu? Kemudian kenapa sejuta hari ini kok semuanya ya, tidak hanya kalian, semua SMP, MTS, SMA, SMK live hari ini ya. Nanti insya Allah ada rekor muri yang kita akan dapatkan. Kalau di sini YouTube-nya bisa dijalankan, nanti akan terlihat ya jam berapa. Untuk agenda kegiatan sudah kita share sama Pak Trio ya, bila nanti memandinya. Kemudian nanti adik-adik sebelum kita istilahnya minum tablet tanda darah bersama-sama, sebelum minum nanti kalian angkat semua tabletnya ke atas ya, angkat semua. Kalau diangkat, oke, ada dokumentasi, udah oke, baru kalian minum bersama-sama. Seperti itu nanti ya. Kemudian di akhir nanti kalian buat yel-yel. Yel-yelnya seperti ini. Kami warga besar atau warga besar sampai 1 anggota ya, minum tablet tanda darah serentak gitu. Ya, seperti itu. Lebih detailnya ada nanti, lebih panjang lagi. Karena jumlah kita 800 sekian ibu-ibu, banyak. Kalau dari target yang ada, makanya kenapa kalian nggak bisa masuk Zoom? Maksimal Zoom itu berapa? 1000. Nah kita untuk 2 sekolah aja, SMK sama SMA itu 1.600, udah melebihi kapasitas. Apalagi Jawa Barat, susah masuknya. Ya sambil masih mempersiapkan, ada tambahan ibu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga besar SMA 1 Anjatan atas waktu dan kesempatannya. Ini acara bersifat nasional ya adik-adik, dan maaf ini sebenarnya tidak hanya minggu ini, jadi ini kan hari Kamis. Nanti setiap minggu kalian tetap minum vitamin tablet tambah darah, tapi di kelas, dan nanti dimanap sama kita lewat WA foto tiap minggunya. Kemudian nanti dibantu oleh
anak-anak PNR ada format pemantauannya. Jadi misalkan bisa dia minum, ada checklistannya seperti itu. Nanti ini dibagikan tadi seperti yang Pak Edi bilang, setengah jam dari habis minum ke setengah jam itu nggak boleh minum yang bukan yang manis ya, intinya itu yang ada tehnya, kopi dan susu. Kenapa? Karena itu menghambat penyerapan vitamin tablet tambah darah. Jadi kalau kita minum SE kemudian minum teh, dia akan terbuang lagi sayang, dan udah kita minum dibuang lagi seperti itu. Kemudian nanti ada efek sampingnya sedikit untuk beberapa anak, tidak semua, biasanya ada mual sedikit atau pusing sedikit, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting nanti minum air putih sama misalkan makan roti tapi yang nggak ada coklatnya, rotinya aja, kemudian istirahat sebentar. Kalau ada mual-mual, jangan makan gorengan, nanti tambah mood. Nah, tapi itu tidak semua orang, hanya beberapa orang karena kondisi tubuh kita berbeda. Dan ini semuanya remaja putri, karena remaja putri yang mengalami menstruasi. Akhirnya untuk mengurangi tadi gemas ya, gerakan menurunkan apa sih tadi? Gemas tuh. Di sini program itu kampanye gizi seimbang. Jadi setelah IPPD ada kampanye gizi seimbang dan biar minum tablet tambah darah bagi remaja putri serentak seprovinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Zabar Zero Stunting. Nanti ini kalau udah dapat jangan langsung diminum, dibuka dulu boleh, dipegang nanti bareng-bareng. Nanti ada foto pas ngangkat air minum sama vitaminnya diangkat nanti. Kalau udah dapat semua ya. Adanya kalau yang ada halangan itu lebih bagus karena dia kan sedang terbuang, ini diganti sel darahnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa, malah bagus kalau lagi halangan ya. Ini kalau habis minum ini jangan gerak-gerak, lari-lari dulu. Pokoknya setengah jam duduk aja dulu, istirahat, nanti boleh aktivitas. Ini semuanya hari ini Pak Guru ini pakai BHP ya, sudah daftar hadir. Pak Guru dibantu udah dikirim sama Pak Edi tadi untuk supaya kita masuk kan harus ada direkam berapa siswa yang sudah daftar, dibantu Ibu Guru atau Pak Guru linknya. Kemudian kalau dari bukunya ada perwakilan, kalau siswa semua. Bisa pakai wifi ini kan? Pak, gimana ini? Emang kalau setiap hari nggak pakai Pak? Aduh, perasaan kalau pulang sekolah megang HP semua. Oh, di rumahnya pakai wifi.
Ini nggak ada jaring nggak kayaknya? Kalau enggak nanti dibantu sama Pak gurunya atau Bu Guru bisa di apa ya namanya pakai apa tuh yang nyambung tuh. Karena ini yang daftar hadir penentuan kita kan nggak bisa masuk ke Zoom, jadi memang harus ngisi daftar hadir setiap siswanya. Anak-anakku, perhatikan, Anda bisa buka WA-nya, ada link daftar hadir buat siswa itu ya. Tuh kan diisi siswa, sudah Bapak kirim ke grup angkatan, kelas 10 sudah Bapak kirim, kelas 11 dan kelas 12. Bentar. Makanya Anda ketika Bapak membuat grup dari kesiswaan, jangan keluar, itu ada banyak informasi yang penting. Sudah, sok, klik isi itu. Nah, yang bawah itu diisi oleh guru atau perwakilan guru atau sekolah. Anda yang di atas, form diisi siswa. https://bit.ly/saya minum PPD itu ya. Ya, sok. Apanya? Masa nggak bisa? Perhatian, nanti gini aja, pas pengisian daftar hadir di saat nanti ngisi materi aja ya. Sekarang kalian siapkan obat pita merahnya ya, obat presentasi siapkan, oke, yang video sama fotonya siapkan, kita komando sama-sama ya. Udah siap belum dokumentasi? Oke, kanan kiri udah siap ya. Oke, pastikan bahwa kalian sudah dapat kartu tanda. Ada yang belum kebagian? Ada? Jujur ya, ada yang belum? Belum? Mbak, ada yang belum? Yang belum dapat langsung, yang belum dapat 1, 2, 3. Yang belum bang, ke sana udah belum, udah semua belum? Udah itu belum? Oke, kalau udah semua, hitungan 1, 2, 3 ya, diangkat ya. 1, 2, 3 diangkat semua. Oke, siap.
satunya minum, satunya vitamin. Jadi bahasanya jangan ya, udah ya, 1, 2, 3 sebentar. 1, udah ya, udah semua. 1, 2, 3 minum sebentar. Buka dulu, ayo buka dulu dalam hitungnya 1, 2, 3. Oke, dibuka dulu, dibuka dulu, filmnya dibuka dulu, jangan dulu diminum. Buka dulu, tahan. Udah buka semua, udah semua. Oke, 1, 2, 3 diminum. Pastikan diminum, jangan dilihatin ya. Kalau nggak bisa dipotong jadi 2. Kalau susah lagi didorong pakai roti. Kalau susah lagi kebangetan. Kalian suatu saat nanti jadi ibu rumah tangga ya. Di saat kalian udah jadi ibu rumah tangga, mungkin ibu-ibu apal ya, suatu saat nanti ada yang namanya kontrasepsi ya, yaitu pil. Dan pil harus diminum tiap hari. Kalau kalian tidak minum, berarti kalian akan hamil. Sekarang yang jangan, kalau belum nikah mau hamil, nanti kalau udah punya suami boleh hamil ya. Oke, Bapak pastikan lagi, ada yang belum minum, jujur loh ya. Ini hari apa? Kalau hari Kamis pencatatannya akan lebih kelihatan siapa yang jujur, siapa yang enggak. Ayo, sekarang yang udah minum ngacung. Oke, luar biasa, aplaus buat kalian semua. Bapak bangga sama kalian ya, luar biasa. Artinya ini adalah manfaat buat kalian semua, bukan buat kami ya. Kesehatan juga buat kalian. Bapak nggak mau ada setelah ini kalian masih ada yang di kelas suka ngantuk, masih ada di kelas yang suka maaf istilahnya ngelap terus, di sekolahnya masih suka pingsan. Masih ada yang suka pingsan ibu guru? Nanti udah tanya tangan ya. Nanti ada yang harus kalian catat setiap minggu ya ibu Ani ya. Ya, nanti berkesinambungan minum seperti ini ya. Oke, masih ada lagi? Iya ya. Kata lagi. Nanti aja. Oke. Ya udah. Siap. Pak Tio, monggo dilanjut. Monggo dilanjut Pak. Terima kasih, acara minum bersama tablik tambah cara sudah terlaksana.
Semoga program ini akan berlanjut pada diri Anda, yaitu jaga kesehatan, karena Anda akan menciptakan generasi-generasi penerus untuk bangsa ini yang tentunya berkualitas, maju dan memiliki wawasan yang sangat tinggi sekali, sehingga tidak terjadi generasi stunting. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya kita simak bersama penyampaian pengeluar tentang emas atau gerakan generasi emas tanpa anemia dan stop stunting. Kepada Bapak Ibu dari Puskesmas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah dengerin semua, Dek? Ada yang belum? Ada yang belum? Oke, terima kasih. Di sini sebenarnya kita tidak hanya minum bersama tablet tambah darah, ya di situ tercantum kampanye gizi seimbang. Jadi adik-adik barangkali tadi belum dikenalkan, nama saya Ibu Amirah Yani, saya sebagai ahli gizi atau nutrisionis di Puskesmas Anggota. Jadi barangkali adik-adik yang mau, aku mau diet, aku mau kurus atau aku mau gemuk, boleh datang ke Puskesmas dan jangan diet sembarangan, apalagi lihat YouTube atau Google, karena itu berbahaya bagi kesehatan. Seperti itu. Nah, untuk kampanye ini Ibu Ani hanya bawa tempat nasi. Nah, ini tempat nasi bukan sembarang tempat nasi, ini namanya food model, contoh aja. Jadi gizi seimbang itu seperti apa sih? Nah, ini bisa adik-adik bayangkan piring kita kalau kita makan. Yuk, kayak piring BKPK STK juga sama, ini contoh aja. Nah, di depannya ini ada gambar dan warna, ya. Ada warna hijau, kemudian warna ungu, coklat, dan hijau lagi. Ini hanya untuk memudahkan kita. Jadi seberapa besar, banyak, dan porsinya kalau kita makan. Dia buat apa sih kayak gini? Buat apa coba? Ada yang tahu? Kan sama kita makan ya. Kalau makan itu biar apa sih kita? Sehat, tenang, benar semuanya. Jadi kalau kita dengar kata makanan bergizi, gizi itu sebenarnya dari bahasa Arab al-giza, ya makanan artinya. Jadi semua penyakit itu berasal dari apa? Nah, apa yang kita makan dan terakumulasi, artinya enggak hari ini makan ini besok langsung sakit, tidak seperti itu. Ini kalau gizi seimbang itu tidak hanya diterapkan untuk adik-adik dari mulai balita sampai usia dewasa sampai lansia. Untuk apa? Kalau untuk anak-anak remaja kita biar apa? Ideal dong, mau nggak berat badannya ideal? Nah, kalau gizinya seimbang kita nggak usah diet. Kalau kita sesuai makannya kita nggak usah diet, seimbang. Kalau untuk dewasa, mungkin buat ibu-ibu guru ataupun saya, itu untuk mencegah penyakit tidak menular tapi berbahaya. Contohnya hipertensi, kencing manis, kemudian stroke, ya. Penyakit-penyakit yang tidak menular tapi itu bahaya, seperti itu. Nah, itu akumulasi dari makanan saat kita mulai remaja. Nah, di sini dilihat ada yang berwarna hijau, ini mengisi sepertiga dari piring kita. Ada boleh jangan ini dulu, yang ini dulu. Ada boleh dibaca ini apa? Makanan pokok. Nah, makanan pokok kita apa? Nasi. Selain nasi, roti, apa lagi?
gandum, apa lagi? Oke, jadi makanan pokok itu biasanya yang mengandung sumber tenaga atau bikin kita cepat kenyang. Tadi udah disebutkan nasi, gandum, jagung, ya, kentang, ya ada makan roti, mie, soun, bihun, itu semuanya sumber zat tenaga yang merupakan makanan pokok kita. Jadi kalau pagi-pagi udah makan roti, ada udah sarapan belum? Padahal sih sudah seperti. Jadi pola pikir atau image kita harus dirubah. Jangan kalau udah makan itu image-nya nasi ya, seperti itu. Jadi kalau udah makan biskuit atau roti itu berarti udah makan kita. Kemudian yang kedua yang sama besarnya sepertiga, ternyata kalau kita makan nasi 1 centong misalkan, sama ini juga harus 1 centong. Apa ya ini yang berwarna hijau? Sayuran. Ada di suka sayuran enggak? Ada yang suka, ada yang enggak. Kenapa enggak suka? Nah, memang sayuran itu enggak ada rasanya, bahkan ada yang pahit, hambar. Makanya kalau makan itu sebenarnya itu kebiasaan kita. Semakin kita sering mengkonsumsi atau makan, maka kita akan terbiasa. Kalau ada di rumah biasa ibunya tidak menyajikan sayuran atau biasa disajikan tapi tidak dimakan, maka kita akan tidak suka. Jadi suka karena kebiasaan. Ingat suka karena kebiasaan. Ya. Jadi sama dari juga ke teman-temannya tuh ya. Makannya juga sama. Jadi coba sedikit-sedikit tapi harus lebih sering. Kalau kita makan nasi 1 centong, maka sayurnya harus 1 centong, itu isinya bukan airnya ya. Itu namanya seimbang. Lah sekian makannya apa? Nasi sama fried chicken. Bahasanya mah keren ya. Tapi nggak ada sayurnya. Ada bu, ada cuma 1. Ya timun kan sepotong. Lah nggak seimbang dong. Nah satu lagi, kalau kita mau makan seimbang itu sepertiga yang lagi itu dibagi 2 lagi, yaitu untuk lauk pauk dan buah-buahan. Lauk pauk apa contohnya? Iya, ikan, telur. Iya betul. Satu lagi yang kurang, yang dari Nabati, tempe, betul, tahu. Kita yang lupa kan Islam chicken bisa tempe tahu, jangan sampai. Jadi kita tuh makannya itu nggak harus banyak, tapi ada cukup 1 potong segini nih tempe atau tahu. Dan anak-anak sekarang saya tahu itu harus orang bisa dipakai tempe, harus tahu orang atau apa gitu, padahal itu perlu. Jadi kalau kita makan misalkan 1 centong nasi, kemudian sayurnya 1 mangkok, ditambah telur 1 butir, tempenya 1 potong kecil, nggak usah besar-besar, yang penting dia ada. Dan yang terakhir buah-buahan sekarang banyak yang jualan praktis ya. Itu 1 porsi bisa yang jualan 1 itu berapa sih? 2.000 ya? Iya itu. Sekarang ada bayangkan kita makannya udah kayak gitu belum? Nah, alhamdulillah jujur ya, sama. Ibu juga nggak selalu seperti itu, tapi minimal dalam 1 minggu 3-4 kali seperti yang tadi seimbang. Manakala kita kurang dari 3-4 kali dalam seminggu tidak seimbang, ya siap-siap nanti badan kita akan merasa atau mengeluh ya. Yang tampak atau kelihatan misalkan adik-adik musim mau hujan nih, makanya chicken, telur dadar, tidak ada sayur, tidak ada buah, pasti gampang sakit, batuk, pilek karena kurang vitamin C untuk daya tahan tubuh. Tapi kalau ada makannya tadi seperti yang ibu sebutkan, insya Allah jauh. Satu lagi, kalau misalkan kita sakit batuk pilek, makan banyak yang seimbang, banyak minum vitamin, tidur cepat sembuh. Jadi sebenarnya obat ada di makanan kita juga ya. Ada yang mau ditanyakan?
Enggak, kalau mau sekolah. Ada yang mau? Pusing? Nah, nggak apa-apa, duduk di sini dulu sebentar. Kalau ada minumnya atau makanannya dimakan. Nggak apa-apa ya. Jadi semuanya apa yang kita makan, apalagi vitamin, biasanya ada efek samping walaupun sedikit. Contohnya ada meminum vitamin C, perutnya kosong, biasanya perih, lambungnya kena. Jadi harus makan dulu biasa kalau vitamin C ya. Jadi ada efek sampingnya walaupun sedikit. Dan kita tadi udah mensiasatinya, walaupun mal atau pusing sedikit nanti juga hilang. Ya, seperti itu. Mungkin itu aja dari Ibu Ani. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Suandi. Alhamdulillah diberikan tanggung jawab untuk memegang program kesehatan reproduksi remaja. Saya jelaskan tentang PERTAS. Untuk remaja putra dan remaja putri di SMA Negeri 1 Anjatan, pubertas yaitu proses perubahan perkembangan dari anak-anak menjadi dewasa. Proses pubertas itu untuk yang anak laki-laki biasanya rentang usia 12 tahun sampai 16 tahun, dan untuk yang perempuan 10 sampai 14 tahun. Ciri-ciri pubertas anak perempuan mungkin ada yang sudah tahu, yang lagi puber. Ya, untuk anak perempuan biasanya ada menstruasi, terus perubahan bentuk tubuh, ya, terus biasanya terlihat sekilas ya, kalau anak perempuan kan kelihatan payudaranya sudah mulai ya, terus bentuk panggulnya biasanya melebar, terus tinggi badan. Untuk yang anak laki-laki biasanya suaranya sudah berubah, suaranya menjadi untuk yang laki-laki. Terus terkumis untuk yang laki-laki biasanya ada mimpi basah, ya. Ada pubertas karena pada masa ini ada perubahan hormon dari anak-anak menjadi dewasa. Untuk biasanya ada yang keluar tumbuh jerawat atau apa ya, kalau mau tuh suka ada yang PMS ya, istilahnya premenstruasi sindrom, itu karena perubahan hormon dari masa pubertas. Terus untuk yang perempuan atau laki-laki biasanya mengagumi satu sama lain ya. Iya, untuk mengagumi satu sama lain. Terus banyak ya yang ciri-ciri yang untuk perempuan biasanya yang terlihat. Nah, kalau ada yang ditanyakan mengenai pubertas untuk adik-adik remaja putri khususnya, karena yang di sini banyak remaja putri, ada yang bertanya masalah pubertas. Baik, jika tidak ada yang ingin
yang ingin bertanya, saya kembalikan lagi kepada Pak Edi. Ada yang bertanya Pak? Bentar Pak. Mana. Nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Benasari, saya dari kelas 12 IPA 5. Ingin bertanya Ibu, kan siklus menstruasi itu kan beda-beda ya Bu. Ada yang teratur sama ada yang nggak teratur. Nah, yang nggak teratur itu kadang tuh sampai yang berbulan-bulan itu kenapa Bu? Apa itu masih disebut normal atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada adik siapa tadi? Nur. Ya. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan umum dan sangat bagus ya yang kita alami atau ada remaja putri yang sering dialami tiap bulannya. Jadi itu pertanyaan umum dan mudah-mudahan bisa terjawab dan jawabannya memuaskan. Jadi kalau misalnya siklus kenapa tidak teratur atau tiap orang berbeda-beda, ya. Jadi siklus haid itu banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Terutama ada remaja putri tadi kenapa ada hubungannya dengan penyakit anemia atau kenapa kita harus minum obat tablet tambah darah, yaitu satu berhubungan dengan hormon, ya. Hormon setiap orang, ya, atau pada perempuan itu beda-beda. Itu faktor pertama dari hormon. Yang kedua nutrisi, gizinya. Jadi gizi tiap orang, tiap remaja putri juga beda-beda. Mungkin ada yang kekurangan gizi, yaitu penyakitnya namanya anemia, ya kekurangan sel darah merah pada tubuhnya, HB atau hemoglobinnya kurang dari normal, ya. Nah, bisa faktornya misalnya makannya jarang, terus proteinnya kurang, terus atau ada penyakit infeksi, ya. Penyakit infeksinya macam-macam, misalnya penyakit paru-paru, penyakit infeksi saluran pencernaan, atau yang sering terjadi pada adik-adik remaja ini penyakit dengan kalau kita sering menyebutnya gastritis, itu bahasa medisnya, atau penyakit lambung emah. Nah, itu pengaruh juga terhadap siklus menstruasi tiap-tiap orang berbeda-beda, ya. Barangkali mungkin masih kurang puas atau ada hal lain yang perlu ditanyakan, mangga silakan. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ada lagi ya? Mumpung di sini ya, di sini tidak ada ibu dokternya. Kalau di ruang praktek beda lagi. Duduknya aja 50.000. Duduknya aja. Belum bertanya loh ya. Nah, kalau sekarang gratis. Ayo, kesempatan nanya. Apa aja boleh, tapi yang hadiah dan kesehatan ya. Jangan minta ulang. Tadi suruh menyemangati. Yang hadiah dan kesehatan. Ayo, ada dokternya. Silakan. Ada lagi? Nggak usah takut, boleh. Karena biasanya yang ada hubungan dengan kesehatan reproduksi remaja itu ada di perempuan lebih banyaknya daripada laki-laki, ya. Karena dari sistem organ vitanya aja lebih berisiko kalau yang namanya perempuan. Kita telat mengganti sotek ataupun celana dalam itu bisa jadi di situ tumbuh kuman, ya, jamur, bisa namanya apa ya, kebutuhan banyak nantinya. Makanya lebih berbahaya dibandingkan laki-laki. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ada Pak? Boleh maju? Boleh maju. Nah,
wabarakatuh. Ibu, kalau misalnya orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Isa Fitria dari kelas 10 IPA 2. Mau nanya, kalau cewek kan biasanya haid itu sebulan sekali. Tapi kalau aku nggak lancar kayak 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, itu bahaya nggak sih? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bertanya kepada Bapak jawabannya sama. Bapak nggak ada yang menstruasi. Saya jawab ya, Dek. Tadi terima kasih pertanyaan dari Ade Nadia. Hampir pertanyaan sama yang tadi yang Ade Nur ya. Tapi mungkin ini pengalaman pribadi. Biasanya menstruasinya sudah lancar, yaitu kadang 3 bulan sekali baru mendapatkan haid, kadang mungkin bisa lancar tiap bulan. Jadi tadi faktor-faktor tadi yang 3 itu sangat berpengaruh ya. Yang satu pertama hormon, terus yang kedua adanya penyakit penyerta yaitu infeksi, yang ketiga tadi ada kekurangan penyakit ya, anemia ya, misalnya kita nutrisinya kurang. Jadi faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi. Bisa juga kondisi psikis kita ya bisa, misalnya kita lagi stres gitu, banyak PR, banyak tugas-tugas dari sekolah ya, itu juga sangat mempengaruhi siklus menstruasi adik-adik ya. Jadi jangan diabaikan, misalnya sarapan pagi, makan teratur ya, atau diimbangi dengan makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang lebih banyak daripada karbohidratnya ya. Itu aja ya. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya di luar kesadaran produksi atau pertanyaan lainnya, silakan. Mangga, itu yang sudah tunjuk tangan, silakan Dek ke depan. Sebutkan namanya, kemudian dari kelas berapa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Agustin, saya dari kelas 12 IPS 2. Mohon izin bertanya Ibu, ini tentang anemia. Bapak, apa sih dampak jangka panjang pada dari anemia pada remaja putri? Dan menurut Bapak tuh apa sih penyebab remaja putri lebih beresiko terkena anemia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang, silakan. Pertama, dampak apa yang akan diakibatkan apabila jangka panjang kalau terjadi anemia itu ya. Kenapa harus cewek? Terima kasih tadi yang udah bertanya. Tadi dampak panjangnya ya. Kalau dampak yang sekarang itu ya Dek. Tahu ya, tadi sebagian udah mungkin Ibu Dokter sekilas ya di awal, bahwa biasanya kalau anemia itu dia akan mengalami gangguan 5E, lemah, letih, lesu, lelah, ya seperti itu, dan nanti berakibat ke gangguan terhadap konsentrasi belajar kita. Nah, tadi ada kata-kata menurunkan stunting. Apa itu? Jadi efek jangka panjangnya tadi, kita itu calon ibu. Kalau kita semasa remajanya
anemia dan tidak ditangani, maka saat kita sudah atau akan menjadi ibu, calon ibu ya, kita akan melahirkan anak-anak yang beresiko stunting. Apa itu stunting, Bu? Nanti cari di Google. Stunting itu kalau bahasa kerennya itu pendek ya. Bu, soalnya kalau di posyandu suka nanya, Bu, saya wajar dong anaknya pendek, saya juga pendek. Kata siapa? Penelitian di Jepang, orang Jepang itu, dia itu sekarang tingginya seperti orang bule. Mereka tadinya awalnya berpikir, kita orang Asia pasti pendek-pendek. Ada suka lihat pemain Korea enggak? Artis. Nah, tinggi enggak ceweknya? Ada yang 185, ada 183. Nah, itu orang Asia bukan? Nah, seperti itu. Jadi meskipun kita ada ras atau genetik Asia, tapi itu bisa dimodifikasi dengan gizi atau nutrisi yang tercukupi. Jadi tadi kalau makanya pemerintah memberi kita tablet tambah darah atau vitamin setiap minggu, ibu mah gak kita pusing dengan vitamin itu untuk kita ke depannya. Jadi kita biar kalau kita belajar tidak terganggu konsentrasinya, kemudian untuk selanjutnya ke depannya kita artinya melahirkan generasi yang cerdas dan bebas stunting. Jadi stunting itu sebenarnya nggak kependeknya aja loh, Dek. Nanti manakala bayi kita atau anak kita yang stunting itu akan menurunkan IQ kita beberapa poin. Jadi yang ditakutkan pemerintah kalau anak-anak kita stunting, kita akan mengalami kemunduran generasi. Makanya kalau pendek udah biasa, dari dulu juga pendek, sebenarnya bukan ke situnya. Jadi nanti kita ada generasi namanya lost generation, artinya kita ada generasi yang bodoh, yang nggak istilahnya kurang. Nanti itu akan menjadi beban pemerintah. Kalau kita bodoh, kita nggak bisa mencari pekerjaan, banyak pengangguran, siapa yang nanggung? Pemerintah. Seperti itu. Makanya pemerintah jauh ke depan, generasi mudanya dulu, remajanya dulu. Jadi itu walaupun jaraknya masih panjang, ayo dari depan dulu, dari balitanya ayo, dari remajanya calon ibu-ibunya ayo. Bu, saya nggak mau nikah sekarang, mau sekolah dulu, mau kuliah dulu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan ibu tadi udah bilang harus dari sekarang, karena itu akan terakumulasi. Kalau kita sekarangnya kurang gizi, biasanya seterusnya Bu sampai kuliah juga. Kalau pola makan kita nggak berubah, maaf Dek gitu. Jadi kalau pola makan kita masih tetap makan seblak, ya. Makan yang Korea gitu deh, yang ada di atas sih, top-top itu sebenarnya kalau makan sekali-kali oke nggak apa-apa, tapi itu kurang dari sayur dan buah, itu yang tidak bagus. Dan juga kayak fried chicken, kentang, kalau kita pengen ideal beratnya, kalau kita makannya fried chicken, kentang, otomatis cepat gemuknya, apalagi minumnya manis-manis, teh pucuk, teh botol. Ya sudah, jangan diharapkan tubuh kita ideal ya, karena itu semuanya mengandung tinggi kalori, tinggi lemak, tapi dia rendah dengan zat gizi lainnya yang justru dibutuhkan kita seperti vitamin dan mineral. Dan biasanya kalau yang suka minum manis, males makan yang bergizinya, udah kenyang orang tadi habis minum teh pucuk sama gorengan, ya enggak? Iya, jadi nanti manakala ke rumah mangan dingin, iswaret mau sekolah jajan, ya enggak? Otomatis kalau terus seperti itu biasa nanti sakit mah, tipes, ya. Nah makanya kita ada sesi seperti ini biar adik-adik tahu, dan mungkin ini untuk yang kelas apa ya 7, 8, 9 ya. Terakhir tuh ingatnya dulu ingatnya dulu 1, 2, 3 zamannya ibu mah. Barangkali ada yang mau jadi dokter atau dari kesehatan, harus harus lebih interest dari sekarang, maupun yang tidak jadi
misalnya nggak mau kesehatan, enggak apa-apa. Tapi untuk kesehatan pribadi kita harus lebih tahu mulai dari sekarang. Mungkin itu aja dari Ibu Ami. Terima kasih. Tanya lagi. Kita kasih 3 lagi pertanyaan. Monggo perwakilan. Silakan Kak, 3 orang lagi. Karena masih panjang, habis ini nanti kita foto bersama ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas 12 IPS 4. Mohon bertanya, Bu. Ibu misalkan sampai umur 17 tahun belum haid itu bahaya apa enggak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cunasi, saya dari kelas 11 IPA 4. Izin bertanya ya, Bu. Kalau biasanya sedang datang bulan atau haid itu anggota badan kita pinggang itu sakit sama perut rasanya suka nyeri. Kenapa penyebabnya ya, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya sedang datang bulan atau haid itu anggota badan kita pinggang itu suka sakit sama perut rasanya suka nyeri. Kenapa penyebabnya ya, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rahmanullah dari 11 IPA 1. Ini mau bertanya, saat haid itu kalau lagi stres itu haidnya terhambat, itu tuh kenapa ya, Bu? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jawab sekaligus dari 3 penanya, yaitu dari Ade Putri, Sumengsi, satunya yang terakhir siapa? Zahra, dari Zahra. Pertanyaannya saling keterkaitan ya, satu dengan yang lain, ya perhedan atau menstruasian. Rata-rata mungkin itu topik yang menarik di antara remaja putri itu tentang menstruasi atau pubertas ya. Jadi tadi pertanyaan dari yang pertama, ada Putri, kenapa udah umur 17 atau sampai umur 18 tahun ada yang belum mendapatkan menstruasi ya. Betul ya, itu ya pertanyaannya. Nah, tadi sebenarnya mah ya diulang lagi jawaban saya, pertanyaannya juga ya hampir sama dan jawabannya juga sama. Tadi faktor gizi ya, itu yang utama, faktor gizi yang seimbang sudah diutarakan, sudah dipaparkan oleh Ibu Ani dari ahli gizinya. Gizi seimbang itu seperti apa? Tadi ada isi piringku ya. Kalau dulu ada namanya 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang kan isi piringku. Jadi dalam satu piring itu harus terdiri dari protein hewani, nabati, ya, karbohidrat, lemak, ya. Nah itu faktor yang paling utama. Jadi bisa juga atau kematangan dari si orang tersebut, kematangan dalam hal apa? Cara berpikir, ya, pola pikirnya, terus dalam hal mendapatkan pengetahuan apa tentang pubertas, tentang pengetahuan umum atau lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Jadi mungkin maaf tadi ada yang diterangkan oleh Ibu Septi bahwasanya yang mimpi basah, kalau yang laki-laki ya, perempuan juga mungkin ada, atau yang sedang pubertas dari perempuan, tanda-tanda yang dari tanda sari ya,
payudara gitu, terus payudara besar, suaranya berubah, terus adanya ciri-ciri lainnya. Nah itu juga sangat mempengaruhi. Tapi faktor utama yang paling penting itu tentang gizinya, ya, nutrisinya. Kalau nutrisinya baik, tercukupi, seimbang, biasanya lebih cepat mendapatkan head. Nah ada misalnya yang menstruasinya pertama kali menstruasi umur misalnya 12 atau 13 tahun, nanti berapa tahun kemudian atau berapa bulan kemudian enggak mendapatkan menstruasi, ya. Nah mungkin jangan khawatir, ya, ada di sini barangkali ada yang menemukan pengalaman seperti itu dianggapnya normal, ya, wajar, nggak apa-apa, ya. Jadi jangan takut, bukan karena kita itu jadi nggak head, udah dapat head, terus berapa bulan kemudian nggak head, takutnya itu hamil atau gimana, bukan, itu gangguan hormon. Jadi setiap remaja putri ada yang mengalami siklus seperti itu, ya. Jadi jangan khawatir, tinggal sekarang mah pemenuhan gizinya secara seimbang aja seperti apa, ya. Tadi terangkan bahwa jajan-jajanan yang seperti yang ditarakan oleh biasanya remaja putri yang sekarang lagi booming, seblak, makanan-makanan Korea seperti itu pemenuhan gizinya kurang, ya, tidak memenuhi ada protein, lemak, terus karbohidrat, ya. Tuh, terus yang pertanyaan kedua disambung lagi apa tadi tuh, kenapa kalau lagi menstruasi badan kita sakit, pegel-pegel, ya. Nah bisa, ya, sakit perut atau apa. Nah pertama misalnya kalau kita mendapatkan menstruasi ada namanya PMS, ya, premenstrual syndrome. Jadi gejala-gejala mau menstruasi itu tadi tanda-tandanya yang paling parah itu nyeri head. Nyeri head itu bisa nyerinya ringan atau bisa juga berat. Kalau misalnya nyerinya masih ringan dianggapnya normal. Biasanya menjelang head 1 atau 2 hari kita perut terasa nyeri, ya, nggak apa-apa, abaikan. Tapi kalau sampai nyerinya hebat, ya, apalagi sampai pingsan, itu harus diwaspadai. Takutnya ada penyakit tertentu, penyakit di dalam kandungannya atau di rahimnya, misalnya contoh ini mah penyakit endometriosis, ya, atau penyakit miom itu seperti tumor. Mudah-mudahan ada di sehat-sehat semua, tidak sampai terjadi penyakit-penyakit dalam reproduksi atau dalam rahim atau kandungannya. Nah yang kedua misalnya kenapa badannya pada ikut sakit-sakit, kami, ya, dari vitamin kita yang kita konsumsi setiap harinya akhir terbuang, ya, yaitu dikeluarkan dengan darah head. Nah darah head misalnya masih ukuran atau takarannya normal, ya, biasanya ukurannya sopek gantinya satu hari itu 3-4 kali ganti, itu masih normal. Tapi kalau misalnya sampai 7 pembalut yang ganti gitu, ya, itu ukurannya tidak normal. Nah banyak vitamin atau nutrisi mineral yang terbuang, akhirnya menyebabkan badan kita jadi rasanya sakit, ya, berkurang sih setiap hari, sel darah merahnya dipecah, ya, lama-lama tiap bulan seperti itu, tapi tidak diganti lagi sama adik-adik. Cara penggantiannya dengan apa? Yaitu dengan makanan, bisa. Yang paling gampang itu makanan, ya. Makanan itu dari yang hijau-hijau kayak bayam, kangkung, wortel, ya, ayam, daging, telur gitu. Nah ini kan sekarang ada program pemberian tablet tambah darah, ya, nanti rutin tiap minggu harus diminum. Kalau hari ini minumnya Kamis, berarti setiap minggunya harus hari Kamis lagi, ya. Nah itu untuk mengantisipasi yang lain-lainnya, misalnya pemenuhan kita olahraga juga sangat berpengaruh. Kalau kita rutin olahraga bisa mempengaruhi, jadi peredaran darah kita jadi lancar, itu menyebabkan kita juga jadi segar dan
bisa menerima apa yang kita Bapak Ibu guru sampaikan di dalam pelajaran mudah. Kita bisa konsentrasi ya untuk pelajaran-pelajaran yang kita terima di sekolah. Terus pertanyaan terakhir apa? Oke, tadi tuh. Kalau kita kondisi dalam kondisi stres, kenapa menstruasinya jadi terhambat gitu ya? Ya itu ada faktor satu ya psikolog di situ atau psikis itu ya, stres itu sangat berpengaruh ya, nanti hubungannya bekerja sama bareng dengan hormon ya, ada hormon-hormon tertentu yang menyebabkan faktor stres atau hormon endorfin itu memicu di dalam itu bekerja bersama-sama ya, nanti akan menghambat, berpengaruh. Jadi kenapa remaja putri ini jauhi stres ya, terus lakukan kegiatan yang bermanfaat ya, tujuannya itu menghindari penyakit-penyakit tertentu akibat stresor yang tinggi atau tidak bahagia, murung, depresi, terus menyendiri, itu bisa berpengaruh ya. Jadi diusahakan ya, ini adik-adik ini ceria gitu, banyak teman, terus kegiatan-kegiatan ekskul, atau misalnya ada sesuatu hambatan tentang masalah di rumah dengan teman di sekolah, ada guru BK ya Pak ya yang siap membantu ya, silakan berkonsultasi. Atau misalnya masih kurang puas, kita di Puskesmas ada ya program PKPR, nanti bisa berkonsultasi ke tim Puskesmas. Barangkali di sininya kurang masih belum menemukan jawaban yang tepat, kita bisa membantu. Silakan datang ke Puskesmas Sanjatan, kita siap. Kalau misalnya ada setiap hari pelayanan dari Senin sampai Sabtu ya, nanti PR ya. Saja barangkali mungkin masih ada pertanyaan lainnya, mungkin bisa lewat grup atau WA, karena mengingat waktu sekarang sudah siang, karena ada rangkaian acara foto bersama ya, saya cukupkan dulu. Mungkin kalau misalnya di lain waktu kita sambung lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ya luar biasa, rangkaian acara luar biasa, pertanyaan juga luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan sama Ibu Dokter, sama ahli gizi kita nanti bisa kalian terima dan bisa membantu kalian. Intinya satu, tolong jaga kebersihan kalian masing-masing, apalagi yang wanita ya. Apalagi kalau udah menstruasi, jangan malas untuk ganti pembalut. Kelemahan kita satu, bukan saya ya, wanita maksudnya, itu jarang ganti pembalut kalau lagi menstruasi. Kayak gitu enggak? Ada yang sok aja bertanya ya, banyak yang males. Tolong, harus ada pertemuan kali ini, harus ada perubahan ya, kalian bisa hidup bersih ya, intinya tuh. Silakan Pak. Terima kasih, acara sudah mendekati akhir. Tapi sebelum kita tutup, ada kegiatan foto bersama. Tapi sebelum foto bersama, kita akan menyampaikan yo-yo berhubungan dengan kegiatan ini. Kita latihan dulu. Yo-yonya Remaja Putri Semangga. Saya mengucapkan demikian, Anda menjawab generasi emas bebas anemia.
Ya. Ya. Generasi emas bebas anemia. Kedua, saya menyampaikan remaja putri semanja stop new stunting. Stop new stunting. Nah, kemudian generasi kita menyampaikan yang kedua, ketiga, remaja putri semanja sehat bersama, cerdas berkualitas. Satu-satu Pak. Satu-satu. Remaja putri semanja yang terakhir, sehat bersama, cerdas berkualitas. Paham? Ya, ya. Satu-satu Pak. Ya, satu-satu. Remaja putri semanja generasi emas bebas anemia. Generasi emas bebas anemia. Remaja putri semanja generasi emas bebas anemia. Remaja putri semanja stop new stunting. Ya. Remaja putri semanja. Ya. Ketiga, remaja putri semanja sehat bersama, cerdas berkualitas. Bisa? Lanjut tiga-tiganya. Remaja putri semanja generasi emas bebas anemia. Siji. Ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Apa tadi? Remaja putri semanja generasi emas bebas anemia. Generasi emas bebas anemia. Yang kedua, remaja putri semanja stop new stunting. Yang ketiga, remaja putri semanja sehat bersama, cerdas berkualitas. Kita mulai, siap? Ya. Remaja putri semanja generasi emas bebas anemia. Remaja putri semanja remaja putri semanja untuk diambil gambarnya. Ayo diambil gambarnya. Ya, kita mulai. Ya, remaja putri semanja. Remaja putri semanja. Remaja putri semanja. Remaja putri semanja. Terima kasih. Selanjutnya kegiatan foto bersama. Mangga Bapak melakukan anak-anak atau kalau Bapak menghadap ke sana, jadi ya diambil secara bersama. Sementara duduk dulu, ya. Bapaknya menghadap ke sana, ambil fotonya dari sana. Mangga Bapak yang mewakili pengundang kurangnya dari Puskesmas. Tapi nggak kelihatan ke banyak. Iya, atau spanduk diambil aja di Bapak. Iya, kita aja.
Anak-anak berdiri dulu, berdiri. Kita foto bersama dulu. Apa dah? Saya dapatnya. Jangan ada angka kelas dulu. Nanti. Kemudian jangan lupa Anda meninggalkan nanti jar sampahnya di bawah termasuk botol. Ganti itu siapa? Siap. Ya, terima kasih. Karena sudah cukup ini. Demikian acara kejar PTJ Genap SMA Negeri Sambatan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk para siswi istirahat sebentar.